Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang ke-11 mengenai gugatan dan permohonan di peradilan agama. Pengertian dari gugatan adalah surat yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hal. Sedangkan permohonan itu adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya itu berisi tuntutan hak perdata oleh salah satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Kemudian perbedaan dari gugatan dan permohonan adalah jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan hanya kepada satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Kemudian dalam gugatan juga hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan beberapa putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif, power administratif, dan juga penetapan. Untuk penetapan pada gugatan itu mengikat kedua belah pihak, sedangkan penetapan pada permohonan itu hanya mengikat pada pemohon saja. Dalam gugatan juga terdapat istilah gugatan dan tergugat, sedangkan dalam permohonan itu terdapat istilah pemohon dan termohon. Kemudian, pembuatan surat gugatan itu meliputi identitas para pihak seperti nama lengkap, julukan, tempat tinggal, pekerjaan, agama, status, dan juga lain sebagainya. Kemudian adanya posita atau position atau fakta-fakta hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Kemudian juga ada isi tuntutan yang disebut dengan petita atau petitum. Kemudian pembuatan surat permohonan itu tidak jauh berbeda daripada isi surat gugatan. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduknya perkara dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Kelengkapan surat gugatan dan permohonan itu surat permohonan atau gugatan itu tertulis kecuali bagi yang buta huruf. Kemudian fotokopi daripada KTP. Kemudian juga ada force code atau biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. Kemudian surat keterangan kematian untuk perkara waris. Kemudian surat izin komandan bagi TNI atau Polri dan surat izin atasan bagi PNS untuk perkara poligami. Kemudian surat persetujuan tertulis dari istri atau juga istri-istri lainnya untuk masalah perkara poligami. Kemudian surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami, dan juga salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugat cerai, perkara gugatan nafkah, dan lain sebagainya. Kemudian salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah idah atau gugatan tentang mut'ah, dan juga surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Sekian materi yang ke-11 dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.